Ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya. Nah, kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama gue Arik dan rekan gue. Halo, gue Ariel Tami. Nah, di sini Sobat Ngulik, seperti biasa nih, di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan mengulik-ngulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif dengan topik tips and trick mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Nah, Sobat Ngulik pasti penasaran dong dengan tipsnya and triknya. Nah, gimana nih, Kak Tami, kira-kira kita kedatangan siapa nih dalam episode kali ini? Wah, pastinya narasumber kita kali ini nggak kalah keren dari episode kita sebelumnya. Karena kan Ngopi Podcast itu selalu memberikan inspirasi-inspirasi baru dan menarik buat Sobat Ngulik semuanya. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, Bang Habibul Fadi Hanif. Nah, Bang Habibul ini, narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman kerja sambil kuliah. Keren banget sih, sampai bisa mendapatkan pekerjaan di sambil kuliah gitu. Nah, mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya Bang Habibulnya. Halo Bang Habibul, gimana kabarnya? Halo Bang Habibul. Halo, selamat sore menjelang malam teman-teman. Iya, kayaknya udah siap banget ya Bang buat sharing-sharing bareng kita dan Sobat Ngulik semuanya. Siap. Abang kira-kira lagi ada di posisi di mana nih Bang sekarang? Kebetulan sekarang lagi di Bogor, lagi di Dramaga nih. Dekat dong sama kampus tercinta IPB ya Bang. Iya bener. Iya. Oke, mungkin Sobat Ngulik udah nggak sabar nih, sama excited banget nih untuk mendengar obrolan kita untuk episode kali ini dengan tips and trick untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Mungkin langsung aja ya Bang. Untuk pertanyaan pertama, boleh dong cerita lebih jauh tentang educational background Abang, terus aktivitas saat ini. Mungkin sedikit juga personal life Abang. Oke, sebelumnya salam kenal ya buat teman-teman semua. Kenalin, nama gue Habibul Fadi Hanif. Teman-teman bisa manggil gue tuh Bibul atau Kak Bibul, Bang Bibul. Dulu tuh di kampus, jangan dulu ya, kayak kesannya tua banget. Jadi gue beberapa waktu yang lalu itu lulusan dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem IPB, Fateta Angkatan 54 atau 2017. Jadi setelah dari lulus, bekerja di salah satu FMCG company di Indonesia, yaitu Danone Indonesia. Dan beberapa bulan setelahnya itu pindah ke Deloitte Consulting Southeast Asia. Jadi sekarang tuh kerjanya di Deloitte Consulting di bagian Human Capital gitu. Untuk kesehariannya sih selain kerja kayak biasa Senin sampai Jumat, mungkin beberapa waktu dalam seminggu mungkin gue masih ada ke Bogor, kayak weekend itu masih ke Bogor, misalkan masih ketemu teman-teman atau ngurus beberapa hal terkait komunitas panti goceng yang juga masih ada di Bogor gitu loh. Jadi ya so far kegiatannya masih kayak gitu, kerja sama berkomunitas. Wah, Bang Bibul ini kan waktu kuliah aktif banget ya, karena sebagai founder dari Panti Goceng nggak sih Bang? Ya, bener kan? Kayak aktif banget gitu loh di dalam kampus maupun kegiatan di luar kampus. Nah, bahkan bisa kerja sambil kuliah nih, Sobat Ngulik. Nah, kalau menurut Bang Bibul sendiri, sebagai mahasiswa yang dulunya pernah mencoba berbagai kegiatan, kenapa sih akhirnya Bang Bibul lebih milih untuk kuliah sambil kerja? Oke, nah kalau kuliah sambil kerja itu sebenarnya tuh udah gue mulai dari tahun pertama kuliah. Jadi kalau teman-teman tahu, kan dulu pas masa offline kan kita di asrama IPB di tahun pertama. Nah itu gue udah mulai berbisnis kecil-kecilan. Jadi kalau anak-anak IPB kayaknya tahu deh tahu pedas Bang Jack. Tahu nggak teman-teman? Ya, sempat dengar Bang, sebenarnya. Ya, tahu pedas Bang Jack itu sangat populer lah pada masanya, mungkin sampai sekarang juga masih jualan. Jadi gue jualan itu dulu tuh pas di PPKU. Jadi kalau teman-teman nambah jajan, jadi kayak jadi sampingan kalau lagi hujan gue beli tuh 50 pieces terus gue jual di asrama gitu loh. Jadi emang otaknya udah duit tuh dari tahun pertama gitu. Itu juga beberapa bisnis kecil-kecilan tuh gue mulai dari tahun pertama juga buat nyari tambahan jajan ya selama di kampus gitu. Karena emang punya niatan untuk financially independent lah selama berkuliah. Karena emang uang kuliah itu cukup besar yang dibayarin sama orang tua. Jadi caranya adalah
membantu dari segi uang jajan gitu loh, yang nggak lagi minta sama orang tua tuh keperluan sama berkuliah gitu. Jadi tahun pertama itu kayak gitu, sama tahun kedua tuh udah mulai jadi supplier untuk beberapa konveksi pakaian di IPB, dan juga mulai ke jadi supplier untuk danus-danusan IPB gitu loh. Jadi kalau offline kan danusan banyak nih kepanitiaan, kayak tahu bakso, tahu tuna, itu rata-rata supplier itu dulu gue tuh selama di kampus gitu. Jadi tahun kedua sampailah di tahun ketiga itu gue berhenti semuanya, mulai ke ngajar bimbel gitu loh. Jadi private teacher untuk salah satu dua orang murid dari anak direktur kemahasiswaan IPB gitu loh. Jadi ngajar private di tahun ketiga dan juga tahun keempat sampai ya dapat magang dan seterusnya sekarang udah kerja gitu. Wah, keren banget alasan abang ya. Untungnya ya pengalaman abang itu dimulai dari awal nih bang, jadi perintis sampai keluar dari IPB udah jadi terkenal banget dan sudah banyak pengalaman kerjanya, jadi keterima di mana tuh. Jadi keterima di perusahaan ternama juga ya bang sekarang. Nah untuk pengalaman kerja abang selain di IPB itu kan tadi disinggung ya, pengalaman itu magang. Kira-kira boleh tahu nih bang, magangnya itu di mana aja ya bang? Share singkat aja ya bang. Iya, gue dulu magang tuh alhamdulillah 2 tempat waktu itu. Pertama kali itu di Paragon, PTI, Paragon Technology and Innovation, itu dari Desember sampai Januari 2021. Nah, di Februari gue pindah magang ke Shopee, Februari, Maret, April gitu loh. Jadi dari April itu fokus penelitian dan sidang gitu. 2 tempat itu. Wah mantep banget, kayak udah nggak main-main lagi gitu loh bang perusahaannya ya. sangat kaget, tapi kayak ya ampun keren banget gitu. Nah mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya bang. Nah menurut abang kan di masa pandemi ini kerjaannya tuh kita udah nggak bisa kayak dulu lagi ya. Kalau offline kan kita bisa danusan, dan abang waktu itu jadi supplier danusan, terus ngajar juga. Nah tapi di era sekarang kan itu nggak bisa dilakuin. Nah menurut abang apa sih yang pas bagi para mahasiswa yang ingin kerja sambil kuliah gitu? Mungkin bisa dikasih gambarannya atau ide gitu bang buat kita semua dan sobat ngulik gitu. Oke, nah ini mungkin buat sobat ngulik di luar sana ya, yang jadi mahasiswa sekarang, apalagi di kampus. Buat anak rantau pasti pemikirannya gue pengen kuliah sambil kerja gitu loh. Sebelum sampai ke Bogor tuh kayak udah jadi mindset banget tuh kuliah sambil kerja. Tapi benar, kuliah sambil kerja tuh bukan hal yang gampang, tapi sangat bagus kalau kalian bisa mengatur waktu untuk kuliah sambil kerja gitu loh. Sebenarnya banyak peluang untuk yang bisa teman-teman manfaatin, mulai dari ngajar private, ngajar bimbel, maksudnya itu kan banyak institusi bimbel-bimbel yang ada di tempat-tempat kuliah, kayak kalau di PB itu di Bogor tuh masih banyak tuh yang masih open recruitment, nyari pengajar gitu. Yang sekarang juga notabene kan online ya, itu bisa teman-teman lakuin secara mobile. Atau kalau saran berikutnya mungkin teman-teman bisa mulai intern atau magang yang paid internship, sekarang udah banyak banget sekarang dari beberapa perusahaan. Apalagi sekarang ditunjang sama program Kampus Merdeka ya. Jadi bisa dapat tambahan jajan juga, tambahan ilmu, gimana mempersiapkan pasca kampus juga di dunia kerja, itu juga bisa teman-teman lakuin gitu loh. Dan mungkin kalau saran-saran lain mungkin teman-teman kayak udah tahu kayak berjualan secara online juga mungkin bisa dilakuin, tapi itu mungkin wasting time. Teman-teman kan masih kuliah gitu ya, dan tujuan utamanya kan berkuliah gitu, tapi jangan sampai kuliahnya terganggu gitu loh. Oke, bener banget, banyak banget ya sekarang ini emang faktor online juga jadi menambah ide-ide yang baru ya bang. Bisa juga bimbel online juga ya bang. Iya benar. Mungkin untuk kan tadi udah banyak nih ya bang, kerjaan terus magang abang juga. Apa sih hambatan atau kendala abang pas kerja pas selama di IPB gitu kan bang? Terus gimana sih cara abang mengatasinya? Oke, kendala yang paling besar itu menurut gue adalah time management ya. Benar-benar cara ngatur waktu untuk bisa ngebalance semua aktivitas. Kan kita kuliah itu udah pasti pertama akademik dulu, belum lagi nanti ikut organisasi, belum nanti ikut kepanitiaan, belum nanti ikut kalau ada lomba
contohnya lomba karya tulis ilmiah deh, paling pasti ada ngumpul-ngumpul dong sama tim buat bikin proposalnya, belum lagi nanti ngajar juga, belum nanti kalau jualan juga, itu udah 5 tuh aktivitasnya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter nih ngebagi waktu, karena ini yang benar-benar gue alamin selama di kampus, itu manajemen waktu itu hal yang paling prioritas bagi seorang mahasiswa. Ya itu kerasa banget sampai sekarang gitu loh, kalau teman-teman udah terbiasa. Senin sampai Jumat tuh biasanya, kalau gue pribadi itu benar-benar fokus buat kuliah nih misalkan, itu dari pagi sampai sore. Malamnya ya udah dihajar tuh buat rapat organisasi, kepanitiaan. Ini benar-benar balik ke kosan itu kayak jam 10, 11 tuh kayak baru balik gitu loh. Dan ya kalau jadi mahasiswa ya dihabis-habisin aja masanya buat kalian dapetin semuanya sebanyak-banyaknya gitu kan. Nanti baru di weekend misalkan ngajar, atau di beberapa hari itu ngajar, dan di weekend biasa juga gue ngambil lomba-lomba tertentu, atau kalaupun ada exchange keluar ya berarti gue vakum dulu selama sebulan misalkan gitu loh. Jadi memang harus dibagi-bagi waktunya nih, karena ini kendala paling besar sih bagi mahasiswa gitu loh. Belum lagi waktu tidur atau istirahat kan gitu. Jadi benar-benar harus aktif dan juga fit selama menjalankan aktivitas tadi. Oke, bener banget ya teman-teman. Kayaknya nggak jauh-jauh, pasti jawabannya tuh yang paling pertama adalah time management. Nah, mungkin sekarang agak sulit ya Bang, karena kan kalau di rumah online tuh kadang malah kayak sibuk dengan rumah gitu loh, kayak kesibukan di rumah, bantu-bantu orang tua kayak gitu. Cuman ya yang paling utama tetap time managementnya, kayak pinter-pinter kita buat bagi waktu nih Sobat Ngulik. Mungkin kita lanjut dulu ya Bang ke pertanyaan selanjutnya. Persiapan apa aja sih yang harus dipersiapkan bila ingin bekerja sambil kuliah? Boleh dijawab Bang. Oke, nah kalau teman-teman pengen kerjanya sambil kuliah kayak tadi ngajar private dan lain-lain, ya pastiin teman-teman jago di salah satu spesifik subjek gitu loh buat ngajar, karena biasanya ngajar itu pasti ada salah satu mata kuliah atau mata pelajaran yang harus dikuasai gitu loh. Pastiin teman-teman menguasai salah satunya gitu loh. Itu untuk menjadi guru les lah bisa dibilang. Tapi kalau teman-teman pengen berjualan, pastiin juga punya ilmunya, jangan sampai coba-coba nanti takutnya boncos gitu loh. Ya walaupun itu sebenarnya juga bagian dari perjalanan, tapi kan kita menghindari hal-hal kayak gitu kan. Jadi belajar dari pengalaman orang lain aja, jadi nggak harus gagal dulu nih ngerasain baru bisa sukses gitu loh. Terus yang ketiga, kalau teman-teman memang mau bekerja sambil kuliah, itu contohnya magang atau intern, ya berarti teman-teman harus mempersiapkan kapabilitas diri sendiri, yaitu salah satunya itu dengan CV gitu loh. Jadi karena kan buat magang kan pasti tahap pertamanya submission ya sampai ke interview. Ya jadi teman-teman harus mempersiapkan itu semua tuh, mulai dari CV-nya dibagusin. Dibagusin itu artinya apa? Contohnya konten-kontennya, isinya. Jadi jangan sampai jadi masuk kupu-kupu selama di kampus, aktif berkegiatan, tunjukin kalau kalian layak dan berkualitas di CV gitu loh. Wah, banyak banget ya Bang persiapannya kalau mau kerja sambil kuliah. Mungkin Sobat Ngulik juga pasti langsung berpikir nih, banyak harus dipersiapkan. Nah, untuk Sobat Ngulik yang dimanapun kalian berada, ini adalah kita memasuki pertanyaan terakhir nih Bang. Mungkin Abang boleh kasih tips and trick untuk pekerjaan seorang mahasiswa yang lagi online nih saat ini dalam masa pandemi gini, terus kayak yang sukanya tuh mageran tapi pengen dapat kerja tuh, kasih tips and triknya Bang, sama sedikit closing statement dari Abang. Oke, nah mungkin kalau buat Sobat Ngulik di luar sana, aku mungkin bisa ngasih beberapa advice nih. Yang pertama, buat teman-teman yang masih mahasiswa baru, contohnya tahun pertama, tahun kedua, itu mungkin aktivitasnya dibanyakin aja, jangan sampai mager gitu loh. Karena orang yang sudah punya banyak pengalaman aja bisa gagal untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau bisa bekerja sambil kuliah, apalagi yang kosong, melompong gitu kan, nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi gimana cara nyari pengalaman? Ya aktiflah selama berkuliah di tahun pertama dan kedua. Misalkan tahun ketiga dan keempat teman-teman mau kuliah sambil kerja, ataupun mau dari tahun pertama juga nggak apa-apa gitu loh, tapi harus dipersiapkan dengan baik gitu loh, dan tahu dulu, jangan sampai ikut-ikutan teman, kayaknya keren nih kuliah sambil kerja gitu. Padahal mungkin badannya atau kalian nggak fit secara mental ataupun secara kesehatan, bisa aja nanti jatuh sakit. Jadi kan kita menghindari hal kayak gitu ya. Oke, kalau sakit uang keluar lagi, ya percuma dong kerja, nanti ujung-ujungnya juga ngabisin duit buat berobat gitu. Jadi
tahu dulu nih kapabilitas sendiri itu jagonya di bidang apa, dan kapabilitas tadi yang mana yang cocok yang bisa ngasilin uang, yaitu dari passion kalian gitu. Jadi tahu dulu nih passionnya di bidang apa agar nanti passionnya bisa ngasilin duit gitu. Kalau Kak Bibul dulu pas lama kuliah mungkin passion di public speaking, dan mungkin public speaking ini yang bisa dimonetize gitu loh. Contohnya jadi pembicara di beberapa tempat atau dapat undangan kerjasama. Nah ini juga menjadi tambahan uang jajan juga kan selama berkuliahnya. Jadi teman-teman mungkin bisa memanfaatkan potensi yang kalian punya gitu loh. Jadi harus sadar nih kalau kita punya potensi sebenarnya, dan potensi mana yang bisa menghasilkan untuk kedepannya, yang memiliki prospek yang bagus gitu loh. Itu sih saran dari aku. Oke, lumayan cukup banyak ya Bang. Mungkin aku bisa tarik kesimpulan dikit. Jadi buat teman-teman nih di awal perkuliahan, sibukin diri kalian, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena tuh semakin naik semesternya, semakin sibuk juga ya Bang di jenis perkuliahannya gitu. Nah yang kedua, jangan lupa untuk lihat kapabilitas kita masing-masing, kayak kuatnya di mana, seberapa capek kita, jangan sampai kita sakit gitu. Yang selanjutnya tahu passion di diri kita, dan yang terakhir lihat potensi yang bisa kita kembangkan. Gitu. Nah mungkin karena udah cukup ya Bang, Sobat Ngulik mencari inspirasi juga dari Bang Bibul yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Nah sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Bang Habibul sebelumnya, dan mungkin bisa jangan lupa untuk terus nonton Ngopi Podcast di episode-episode sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa juga follow dan dengarkan podcast Future Star di Spotify dan subscribe YouTube Center of Management. Gua Ari dan rekan gua kami pamit undur diri. Bye-bye, see you guys. Terima kasih Bang Habibul. Dadah. Terima kasih Bang Bibul. Dadah semuanya, sama-sama. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye.